Sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, Rusia tampil beda dalam menentukan cabang militer mereka. Jika biasanya sebuah negara hanya memiliki angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, Rusia memiliki satu cabang tambahan, yaitu Angkatan Roket Strategis. Cabang ini didirikan Rusia pada 17 Desember 1959 saat Rusia masih dalam bentuk Uni Soviet. Jika dihitung, Angkatan Roket Strategis mereka sudah berumur lebih dari 64 tahun. Di tahun 2020 kemarin, angkatan ini tercatat memiliki sekitar 50.000 personil dan terbagi menjadi 3 satuan dan bermarkas di tempat yang berbeda. Mulai dari 27th Guard Rocket Army yang bermarkas di kota Vladimir. Kemudian ada 31st Rocket Army yang bermarkas di kota Orenburg. Lalu ada 33rd Guard Rocket Army yang bermarkas di kota Omsk. Cabang angkatan bersenjata Rusia ini tentu memiliki peranan penting karena menguasai seluruh aset serangan utama dari negeri yang dipimpin Vladimir Putin. Salah satu yang paling mematikan jelas rudal Yars yang mereka uji coba di tahun 2022 kemarin saat invasi Rusia ke Ukraina tengah berjalan. Nah, hari ini tentu menarik untuk melihat kekuatan dari Angkatan Roket Strategis Rusia yang tengah kita bahas. Dalam sejarahnya, sejak Angkatan Roket Strategis ini masih dalam naungan Uni Soviet, pada masa Perang Dingin, angkatan ini menjadi penting untuk ajang pamer kekuatan melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu persenjataan yang selalu dikembangkan di divisi ini adalah rudal balistik. Sepanjang karir dari Angkatan Roket Strategis ini, berbagai macam rudal balistik telah dikembangkan sampai sekarang. Mulai dari jarak pendek, jarak menengah, jarak lanjut, hingga rudal balistik antar benua. Nah, dalam dunia modern sekarang hanya ada 2 jenis rudal balistik yang difungsikan oleh Angkatan Roket Strategis Rusia, yaitu rudal balistik jarak pendek dan rudal balistik antar benua. Mari kita masuk untuk fokus membahas rudal balistik jarak pendek terlebih dahulu. Dari data yang didapatkan ada 7 jenis rudal balistik jarak pendek yang digunakan oleh Rusia. Rudal ini telah dikembangkan sejak 1950 dan yang paling anyar dikembangkan di tahun 2006. Dari seluruh rudal balistik jarak pendek yang dimiliki oleh Rusia ini, rudal 9K720 Iskander menjadi yang paling anyar. Seperti yang dilihat, rudal balistik ini diluncurkan menggunakan platform kendaraan beroda yang membuat tempat peluncurannya bisa dari mana saja, dan ditambahkan visual kamuflase. Secara ukuran, panjang dari rudal ini mencapai 7,3 meter dengan diameter hingga 0,92 meter dan bobot mencapai 3.800 ton. Dari spek penerbangan, rudal ini bisa menempuh jarak mencapai 500 km dengan kecepatan mencapai Mach 0,59 atau 2000 meter per detik. Rudal ini tampil mematikan dengan membawa hulu ledak mencapai 700 kg. Dengan jenis hulu ledak fleksibel, bisa diganti berdasarkan target. Mulai dari hulu ledak daya ledak tinggi terfragmentasi, hulu ledak penetrasi tinggi, hingga hulu ledak senjata termonuklir. Bukan cuma itu, kengerian yang dibawa oleh rudal ini juga datang dari sistem panduan yang lengkap. Mulai dari penggunaan GPS, sistem pandu inersia, hingga tambahan sistem navigasi satelit canggih Rusia, GLONASS. Sistem panduan ini membuat akurasi dari rudal 9K720 Iskander diklaim Rusia memiliki tingkat kesalahan hanya mencapai 5 hingga 7 meter. Dengan akurasi seperti ini dan juga hulu ledak luar biasa yang dibawa, meleset 7 meter tentu bukan hal yang besar karena daya hancurnya masih terlalu kuat. Nah, untuk sekarang, 9K720 Iskander ini tidak hanya digunakan oleh Rusia, namun juga diperdagangkan ke negara lain. Operator lainnya meliputi Armenia, Algeria, dan juga Belarus. Untuk menggunakan sistem rudal balistik ini tentu saja tidak murah, karena satu unitnya memiliki harga mencapai 3 juta US dollar atau 47 miliar rupiah. Di antara seluruh roket jarak pendek yang digunakan oleh Rusia, 9K720 Iskander tadi memang menjadi yang paling anyar, namun kemampuannya sebenarnya bukan yang terbaik. Dalam sejarah Rusia, saat menjadi Uni Soviet, ada rudal balistik jarak pendek bernama R2 yang punya jangkauan mencapai 1.200 km.
Nah sayangnya, pada tahap pengembangan, akurasi rudal balistik ini buruk karena tingkat kesalahannya yang mencapai 8 km. Makanya, rudal yang dikembangkan pada 1951 tersebut, pengembangannya dihentikan pada 1962 yang memperlihatkan bahwa Rusia atau Uni Soviet memang mementingkan akurasi ketimbang jarak tembak. Mari berpindah ke rudal balistik antar benua yang digunakan oleh Rusia. Rudal balistik kategori ini adalah rudal balistik dengan jangkauan yang sangat jauh, yaitu lebih dari 5.500 km. Dari data yang didapatkan, Rusia memiliki 6 jenis rudal balistik yang telah dikembangkan sejak tahun 1962. Dan yang paling anyar dikembangkan di tahun 2023. Dari semua rudal balistik antar benua yang dimiliki oleh Rusia, sekarang rudal yang paling sering mereka uji coba untuk unjuk kekuatan adalah RS-24 Yars. Rudal balistik antar benua ini pertama kali diperkenalkan Rusia di tahun 2007 silam dan langsung menggemparkan dunia. Bagaimana tidak, rudal yang memiliki ukuran panjang 22,5 meter, diameter 2 meter, dan berat 49,6 ton ini memiliki spek penerbangan yang menakjubkan. Mulai dari mampu terbang di kecepatan Mach 25 atau 30.600 km per jam, dan juga memiliki daya jelajah mencapai 12.000 km. Daya jelajah ini memungkinkan RS-24 Yars yang ditembakkan dari ibu kota Rusia Moskow bisa mencapai kota-kota utama Amerika Serikat seperti di New York, Las Vegas, hingga Washington DC. Hal menakutkan dari roket ini juga datang dari akurasinya yang jempolan. Dengan menggunakan sistem pandu inersia dan juga bantuan pandu satelit GLONASS, cakupan kesalahan dari RS-24 Yars diklaim kurang dari 100 meter. Nah, tentu saja cakupan kesalahan ini bukan hal yang besar untuk Rusia khawatirkan, karena RS-24 Yars menggunakan hulu ledak termonuklir berjenis MIRV sejumlah 3 hingga 6 unit dengan kekuatan 500 kiloton. MIRV merupakan hulu ledak canggih yang dalam sekali penerbangan bisa melepaskan serangkaian hulu ledak untuk mengenai beberapa target sekaligus dan juga untuk mengalahkan sistem pertahanan udara musuh. Rusia sebagai negara yang melihat rudal balistik antar benua sebagai sebuah senjata utama, jelas tidak puas dengan performa RS-24 Yars tadi. Makanya, di tahun 2023, terciptalah rudal balistik antar benua baru, yaitu RS-28 Sarmat. Secara ukuran, RS-28 Sarmat lebih besar daripada RS-24 Yars. Ukuran panjangnya mencapai 35,5 meter, diameter 3 meter dan berat mencapai 208 ton. Kemampuan penerbangannya juga jauh lebih mengerikan. Jika diluncurkan dari silo, jangkauannya mencapai 18.000 km. Dan jika diluncurkan dengan metode suborbital flight atau menumpang di sebuah pesawat, maka daya jelajahnya mencapai 35.000 km. Dengan daya jelajah tersebut, RS-28 Sarmat bisa menjangkau seluruh kota penting di dunia yang membuat rudal balistik antar benua ini sangat mengerikan. Nah, apalagi sistem panduan terbarunya yang menambahkan Astro Inertial System, membuat rudal balistik ini punya cakupan kesalahan kurang dari 10 meter. Belum cukup sampai di situ, rudal ini juga membawa hulu ledak termonuklir jenis MIRV hingga 16 unit, dengan kekuatan ledakan mencapai 50 megaton. Kekuatan ledakan ini 3.000 kali lebih besar dari ledakan yang pernah terjadi di Hiroshima Nagasaki yang cuma 15 kiloton saja. Jadi, sekali RS-28 Sarmat mengenai sebuah kota, kota tersebut sudah dipastikan rata dengan tanah. Dalam proyeksi ke depannya, Angkatan Roket Strategis Rusia ini akan mempensiunkan beberapa jenis rudal balistik antar benua mereka. Utamanya, rudal balistik dengan bahan bakar padat. Hal ini disebabkan rudal balistik berbahan bakar cair dianggap lebih baik seperti RS-28 Sarmat. Kemudian teknologi MIRV sebagai hulu ledak yang mampu melakukan serangan ke beberapa sasaran, sekaligus mengecoh pertahanan udara akan terus ditingkatkan oleh Rusia. Dengan proyeksi ini, di kemudian hari,
Rusia diyakini akan terus menciptakan rudal balistik antar benua generasi baru yang lebih mengerikan dari rudal RS-28 Sarmat.